warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang materi sinkhole. Perkenalkan, nama saya Taita Ratna Fibratanti. Saya Ilham Fajamdani. Saya Novi Emilia. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian sinkhole. Sinkhole merupakan ruang kosong atau lubang di sekitar sistem drainase bawah permukaan, baik terkoneksi secara masif maupun kecil. Sinkhole terbentuk di area karst akibat proses pelarutan batuan seperti batu gamping atau batu kapur yang memiliki porositas tinggi dan mudah larut. Proses pelarutan ini menyebabkan terbentuknya rongga bawah tanah yang jika atapnya runtuh akan menciptakan penurunan permukaan atau amblesan. Teori pembentukan sinkhole di wilayah karst meliputi teori vadose, freatik dalam, dan freatik dangkal. Secara umum, air menembus batuan dan menciptakan rongga baik secara vertikal maupun horizontal. Tahap awal biasanya berupa sistem freatik atau jenuh air, lalu berkembang menjadi sistem vadose atau tidak jenuh air. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Novi Angelia. Saya akan membahas tentang proses terbentuknya sinkhole. Proses terbentuknya sinkhole itu ada 8. Yang pertama, mekanisme dasar. Sinkhole terbentuk karena adanya pelarutan batuan karbonat oleh air, baik air permukaan air hujan maupun air bawah permukaan sungai. Proses pelarutan ini terjadi pada batuan karbonat yang memiliki kandungan mineral karbonat lebih dari 50%. Yang kedua, ada jenis batuan. Pada lokasi penelitian Gunung batuan penyusun utama adalah karbonat seperti wekestone, dan batu gamping kristalin. Batuan karbonat ini mudah mengalami pelarutan oleh air karena terdiri dari material kalsit atau CaCO3 dan dolomit MgCaCO3. Pelarutan air meresap ke dalam batuan karbonat, terutama di area morfologi, depresi atau lembah, kemudian melarutkan batuan sehingga terbentuklah rongga dalam batuan. Yang keempat, Ganesha atau asal-usul sinkhole. Jurnal mengacu pada klasifikasi Walham yang membagi sinkhole menjadi 6 jenis berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama, solution sinkhole, yang kedua, collapse sinkhole, yang ketiga, dropout sinkhole, yang keempat, buried sinkhole, yang kelima, cape rock sinkhole, yang keenam, suppression sinkhole. Yang kelima, karakteristik khusus berdasarkan morfologi. Itu ada 2. Yang pertama, pada pembentukan morfologi doline atau cekungan tertutup berbentuk bulat atau lonjong, ditemukan dropout sinkhole. Yang kedua, pada batuan morfologi cone karst atau menara karst ditemukan collapse sinkhole. Yang keenam, yaitu faktor pendukung pembentukan sinkhole. Batuan karbonat yang dapat membentuk sinkhole biasanya memiliki karakteristik. Yang pertama, kuat tekan atau UCS sebesar 30-100 MPa. Sebagian besar terbentuk di batuan dengan UCS kurang lebih 60 MA. Yang kedua, berat jenis 2,6 kN meter kubik. Yang ketiga, nilai porositas kurang lebih 2%. Yang ketujuh itu untuk dropout sinkhole, terjadi pada area yang memiliki lapisan penutup berupa endapan soil atau sedimen halus di atas batuan karbonat. Material pengisi ini berpotensi hilang atau mengalami depresi karena sifatnya yang masih lemah dan tidak terkonsolidasi. Yang kedelapan, untuk collapse sinkhole, terjadi pada batuan karbonat yang tersingkap ke permukaan, di mana rongga atau gua bawah permukaan runtuh dan membentuk lubang. Selanjutnya dibacakan oleh Ilham. Oke, selanjutnya jenis-jenis sinkhole. Jenis-jenis sinkhole tersebut ada 6, dan di sini yang pertama itu adalah solution sinkhole. Terjadi langsung pada batuan karbonat yang tidak memiliki batuan penutup di atasnya. Terbentuk ketika permukaan batuan turun atau kadang membentuk dolai pada area rongga atau celah atau gua bawah permukaan. Yang kedua, collapse sinkhole, juga terjadi pada batuan karbonat tanpa batuan
batuan penutup. Ditandai dengan terbentuknya runtuhan atau longsoran batuan pada area di atas rongga atau celah atau gua bawah permukaan. Dalam penelitian ini ditemukan 18 titik collapse sinkhole yang berada di area tebing pinggir trase jalan. Yang ketiga, drop up sinkhole terjadi pada daerah batuan karbonat dengan batuan penutup di atasnya. Biasanya terbentuk jika lapisan penutup merupakan endapan atau tanah yang kohensif seperti lempung. Dalam penelitian ini ditemukan 8 titik drop out sinkhole yang berada di badan trase jalan. Yang keempat, buried sinkhole terjadi ketika adanya proses pembebanan dan kompaksi yang dialami oleh endapan penutup secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Yang kelima, cap rock sinkhole terjadi ketika litologi yang mengalami amblesan merupakan lapisan batuan lain atau bukan tanah atau endapan. Yang keenam, subfusion sinkhole terbentuk jika lapisan penutup tersusun atas endapan pasiran. Nah, dari 6 jenis sinkhole tersebut, penulis menemukan bahwa di lokasi pembangunan jalan Jeruk Wudel Baranduet terdapat 2 jenis sinkhole utama. Yang pertama itu ada collapse sinkhole yang 18 titik berada di tebing jalan dengan diameter rata-rata 1,1 meter, dan yang kedua itu drop out sinkhole dengan 8 titik yang berada di badan jalan dengan diameter rata-rata 0,9 meter. Selanjutnya, faktor penyebab sinkhole. Yang pertama, batuan karbonat. Nah, di sini menyebutkan bahwa sinkhole terbentuk di area litologi dengan batuan karbonat atau batu gamping. 3 jenis batuan karbonat yang ditemukan di lokasi penelitian adalah pegstone, wexstone, dan batu gamping kristalin. Batu karbonat merupakan batuan yang memiliki kandungan mineral karbonat lebih dari 50% atau biasanya di atas 90%. Dengan 2 material utama penyusunnya adalah kalsit atau CaCO3 dan dolomit MgCaCO32. Dan yang kedua, pelarutan oleh air. Batuan karbonat mudah mengalami pelarutan oleh air, baik air permukaan, air hujan maupun air permukaan atau sungai. Pelarutan ini dipengaruhi oleh solubilitas atau kemampuan suatu zat kimia tertentu untuk larut dalam pelarut, dan nilai konstan pelarut tersebut dari sebuah mineral. Yang ketiga, morfologi kawasan. Paket pembangunan jalan berada di wilayah Gunung Kidul yang secara geomorfologi merupakan kawasan pegunungan kars. Ditemukan 2 bentukan lahan yang berasosiasi dengan pembentukan sinkhole. Yang pertama itu downline atau cekungan tertutup berbentuk bulat atau lonjong yang berasosiasi dengan dropout sinkhole. Yang kedua, konkars atau menara kars yang berasosiasi dengan collapse sinkhole. Keempat, karakteristik mekanik batuan. Batuan karbonat yang dapat membentuk sinkhole memiliki karakteristik kuat tekan unconfined comprehensive strength atau UCS sebesar 30 sampai 100 MPa. Sebagian besar sinkhole terbentuk di bebatuan dengan UCS kurang lebih 60 MPa. Berat jenis 2,6 kN per meter kubik dengan nilai porositas kurang lebih 2%. Dan yang kelima, rongga bawah permukaan. Dari data geolistrik ditemukan ada 2 rongga atau gua bawah permukaan yang tidak jauh dari permukaan, 10-40 meter di bawah permukaan tanah. Rongga ini terbentuk karena pelarutan batuan karbonat oleh air dan dapat memicu terjadinya amblesan tanah atau longsoran jika proses pelarutan terus berlanjut. Yang keenam, material pengisi rongga. Material soil atau sedimen yang mengisi rongga atau cekungan batuan berkarbonat dapat menyebabkan potensi terjadinya amblesan tanah karena sifatnya yang masih lemah dan tidak terkonsolidasi menjadi material keras atau masif. Dari faktor-faktor tersebut, jurnal ini menjelaskan bahwa proses pembentukan sinkhole tergantung pada jenis morfologi kawasan dan litologi batuan. Pada area lembah downline, banyak ditemukan amblesan tanah atau drop up sinkhole yang berada di tengah badan jalan.
Sedangkan pada area tebing-tebing, hasil penggalian bukit untuk pembuatan jalan ditemukan longsoran berupa collapse sinkhole. Dan untuk selanjutnya adalah penjelasan dampak sinkhole terhadap lingkungan dan manusia, akan dijelaskan oleh Talita Ratna. Gitu. Baiklah, selanjutnya dampak sinkhole terhadap lingkungan dan manusia. Sinkhole atau lubang runtuhan merupakan fenomena geologis yang dapat memberikan dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Kejadian ini biasanya terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur, perubahan landscape, hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa. Lingkungan di sekitar lokasi sinkhole juga bisa mengalami gangguan ekologis, seperti kerusakan habitat dan pencemaran air tanah. Selain itu, dampak psikologis dan sosial pun dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di area rawan sinkhole, seperti rasa cemas, ketidakpastian, dan bahkan relokasi paksa. Oleh karena itu, pemantauan dan mitigasi risiko sinkhole menjadi sangat penting untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Dampak terhadap lingkungan yaitu yang pertama, kerusakan ekosistem. Sinkhole dapat menghancurkan habitat alami hewan dan tumbuhan. Ketika tanah tiba-tiba ambles, pepohonan, rumput, dan bahkan sungai bisa tertelan dan rusak. Yang kedua, kontaminasi air tanah. Jika sinkhole terjadi di dekat tempat pembuangan limbah atau bahan kimia, zat berbahaya bisa masuk ke dalam sistem air tanah dan mencemari sumber air bersih. Yang ketiga, perubahan aliran air. Sinkhole bisa mengubah jalur aliran air di bawah tanah, menyebabkan kekeringan di satu tempat dan banjir di tempat lain. Selanjutnya, dampak terhadap manusia. Yang pertama itu ada kerusakan infrastruktur. Jalan, jembatan, rumah, dan bangunan lainnya bisa runtuh atau mengalami kerusakan parah jika berada di atas atau dekat sinkhole. Yang kedua, ada ancaman jiwa dan cedera. Sinkhole bisa muncul secara tiba-tiba membahayakan nyawa manusia dan hewan. Dalam beberapa kasus, orang bisa tertelan bersama rumah atau kendaraan mereka. Yang ketiga, ada kerugian ekonomi. Perbaikan kerusakan akibat sinkhole bisa sangat mahal. Selain itu, daerah yang sering mengalami sinkhole bisa kehilangan nilai seperti properti dan membuat warganya pindah. Dan yang terakhir, gangguan sosial dan psikologis. Warga yang tinggal di daerah rawan sinkhole bisa mengalami stres, kecemasan, dan trauma akibat rasa takut akan terjadinya bencana mendadak. Selanjutnya ada contoh kasus sinkhole di Indonesia yang akan dibacakan oleh Novi. Contoh kasus sinkhole di Indonesia. Salah satu contoh kasus sinkhole di Indonesia terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tahun 2017. Sebuah lubang besar dengan diameter sekitar 8 meter dan kedalaman 15 meter tiba-tiba muncul di tengah area pemukiman warga Dusun Cilemprang, Desa Karangwaren. Sinkhole tersebut menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian dan membuat warga sekitar panik karena khawatir akan terjadi longsor susulan. Kejadian ini diduga disebabkan oleh struktur tanah kars yang memang mudah larut oleh air hujan dalam jangka waktu lama. Fenomena alam ini menunjukkan bahwa daerah dengan formasi batuan kapur sangat rentan terhadap terbentuknya sinkhole, terutama jika sistem drainase alami terganggu atau terdapat perubahan lingkungan yang signifikan. Pemerintah setempat pun mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi dan melakukan kajian geologi lebih lanjut untuk mencegah kejadian serupa. Nah, selanjutnya upaya pencegahan dan mitigasi. Pencegahan dan mitigasi terhadap fenomena sinkhole sangat penting untuk mengurangi dampaknya baik bagi lingkungan maupun manusia. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah pemetaan geologi dan identifikasi daerah rawan sinkhole, terutama di wilayah dengan formasi kars atau batu kapur yang rentan terhadap lautan. Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah dan masyarakat bisa mengetahui daerah-daerah berisiko tinggi dan mengambil tindakan pencegahan lebih dini. Pengelolaan air yang baik juga sangat penting, di antaranya dengan mencegah kebocoran pipa air dan limbah yang dapat merusak struktur tanah bawah permukaan.
Selain itu, perencanaan tata ruang yang tepat dapat menghindari pembangunan di area yang rawan sinkhole, serta memperkuat struktur bangunan di wilayah yang berisiko. Edukasi kepada masyarakat juga tak kalah penting agar mereka dapat mengenali tanda-tanda awal terjadinya sinkhole dan tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Dalam hal mitigasi, pemantauan dan perawatan infrastruktur secara rutin menjadi langkah krusial untuk mendeteksi kerusakan atau perubahan pada struktur tanah yang bisa menyebabkan ambesan. Teknologi monitoring geoteknik yang dapat memberikan peringatan dini sebelum terjadinya sinkhole juga perlu diperkenalkan di daerah rawan bencana. Selain itu, tanggap darurat harus diperkuat dengan prosedur evakuasi yang jelas dan tim penggulangan bencana yang siap siaga. Jika sinkhole sudah terjadi, reklamasi atau perbaikan lubang dengan mengisi lubang menggunakan material padat dapat mencegah perluasan dan kerusakan lebih lanjut. Nah, ini ada salah satu contoh gambar dari kejadian sinkhole di Indonesia. Ini contohnya. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari pemahaman tentang sinkhole. Kiranya apa yang dapat kami jelaskan secara bersama dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.